Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualannya sebagai isian snack box. Ini bahannya simple banget, namanya bolu sarang semut mini. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, kita akan buat untuk karamelnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini siapkan wajan anti lengket, masukkan 150 gram gula pasir, kemudian masak dengan menggunakan api yang kecil aja ya hingga gulanya ini mencair menjadi karamel. Tidak perlu diaduk ya, hanya digoyang-goyangkan aja untuk wajannya. Nah, jika gulanya sudah meleleh atau mencair seperti ini, masukkan 150 ml air panas ya ke dalamnya. Kemudian tunggu hingga gulanya ini menyatu dengan airnya. Nah, saat air sudah masuk seperti ini, boleh ya diaduk dengan menggunakan pengaduk supaya lebih cepat untuk gulanya ini mencair atau meleleh. Nah, kalau sudah seperti ini, matikan dan biarkan hingga dingin. Oke, selanjutnya aku siapkan 80 gram tepung terigu, 20 gram tepung kanji. Kemudian masukkan seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh baking soda. Kemudian aduk. Lalu di sini akan aku siapkan juga 2 butir telur, ini yang suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis atau biasa disebut SKM. Supaya tidak amis akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan juga 40 gram margarin cair ya yang sudah suhu ruangan. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini akan aku campur jadi satu semua ya, bahan kering dan bahan basah. Ini akan aku masukkan terlebih dahulu untuk yang adonan telur ke dalam adonan kering. Lalu akan aku masukkan juga untuk karamel yang sudah dingin ya, sedikit demi sedikit, lalu campur hingga tercampur rata dan tepungnya itu tidak ada yang bergerindil. Oke, setelah semuanya masuk dan tercampur rata, kemudian di sini supaya hasil adonannya itu lembut akan aku saring. Nah, kalau sudah disaring seperti ini, kemudian akan aku siapkan untuk cetakannya ya. Jadi di sini aku menggunakan cetakan kue lumpur seperti ini yang aku olesi dengan minyak sayur tipis-tipis aja. Dan untuk penggunaan dari apinya, gunakan api yang kecil supaya tidak cepat gosong nanti di bagian bawahnya. Oke, kemudian wajannya tunggu hingga benar-benar panas. Kalau dipercikan air itu akan berdesis ya. Nah, itu tandanya wajannya sudah benar-benar panas. Kemudian masukkan adonan kurang lebih 1 sendok sayur atau 3/4 bagian ya daripada cetakannya, karena nanti akan mengembang untuk adonannya ini. Nah, kalau sudah dimasukkan semua seperti ini, jangan langsung ditutup ya, tapi tunggu hingga timbul
buih-buih atau lubang-lubang di adonan. Kalau sudah timbul buih atau lubang-lubang baru ditutup ya, dan masak hingga matang kurang lebih 10 menitan. Dan ini sudah matang semuanya. Lalu angkat dan dinginkan. Nah, untuk membuat bolu sarang semut mini ini sangat gampang dan simpel ya, karena kita menggunakan cetakan yang praktis, tidak perlu mengeluarkan oven. Ini jika kalian mau mengoven juga bisa, oven selama 20 menit sampai 30 menit. Nah, ini sudah matang semuanya ya, dan seperti ini tampilannya, sangat lembut ya walaupun dengan bahan yang sederhana. Ini cocok banget ya untuk ide jualan. Oke, kita tunggu dingin dulu. Kalau sudah dingin nanti baru akan aku kemas. Nah, setelah dingin kemudian akan aku masukkan ke dalam plastik. Ini ukuran 8x16 ya untuk plastiknya, plastik OPP. Nah, untuk memasukkan ke dalam plastik ini pastikan sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun, dan kalau masih hangat dimasukkan ke dalam plastik itu rawan banget ya, cepat basi untuk kuenya. Ini akan aku masukkan semuanya ke dalam plastik seperti ini supaya tampilannya lebih cantik. Kemudian akan aku tempel juga stiker seperti ini supaya terlihat lebih cantik lagi. Untuk harga jualnya silahkan tentukan sendiri ya, dari modal awal yang kalian keluarkan dan juga tentunya sesuaikan dengan kota kalian masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini siap untuk dijual. Oke, aku akan mencoba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengahnya. Ini walaupun sudah 2 hari tetap lembut ya, jadi untuk kue ini bisa bertahan di suhu ruangan maksimal 3 hari. Nah, kalian bisa lihat ya seperti ini tampilannya, sangat berserat banget. Rasanya juga enak dan pas untuk rasa manisnya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan untuk bolu karamel mini ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 2000-an ya. Ini dari bahan singkong yang diolah menjadi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi isian snack box yang sangat menarik. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 150 gram singkong. Ini sudah aku kupas kulit, aku cuci dan kemudian diparut. Setelah diparut seperti ini akan aku buang sari patinya ya. Jadi yang aku gunakan hanya ampasnya aja. Di sini aku memerasnya dengan menggunakan kain. Kemudian peras hingga sari pati singkongnya itu keluar. Nah, untuk sari patinya dibuang, yang digunakan hanya ampasnya aja. Oke, setelah dibuang untuk sari patinya, kemudian di sini akan aku uraikan untuk singkongnya yang sudah diperas supaya tidak menggumpal ya. Jadi kalau diuraikan seperti ini
seperti singkongnya itu agak sedikit kering ya, karena sudah tidak ada saripati singkong. Oke, setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku akan siapkan 2 butir telur. Ini aku menggunakan yang suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok ovalet, setengah sendok teh ya, atau SP atau TBM juga boleh. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, lalu akan aku mixer dengan akan aku tambahkan gula pasir. Nah, untuk penggunaan gula pasirnya ini aku menggunakan 110 gram. Kalau sekiranya kepanisan boleh dikurangi ya, jadi sesuaikan aja dengan takaran. Kalau di aku 110 gram itu sudah pas ya. Nah, kemudian mixer hingga menjadi putih pucat seperti ini dan kental. Lalu setelah itu masukkan 20 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Juga setengah sendok teh baking powder. Lalu mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 150 gram singkong tadi secara bertahap ya untuk memasukkannya. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Bertahapnya itu kurang lebih 3 kali memasukkannya ya, supaya bisa tercampur dan tidak bergumpal-gumpal tentunya. Oke, setelah semuanya tercampur seperti ini, kemudian akan aku masukkan 30 ml santan. Aku menggunakan santan instan ya. Jadi santannya itu santan yang kental. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian terakhir akan aku masukkan 20 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan, lalu aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata semuanya. Kemudian di sini ambil kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Ini akan aku biarkan aja berwarna putih. Kemudian untuk sisanya ini akan aku tambahkan dengan 1,5 sendok makan bubuk coklat. Lalu aduk dan tercampur rata. Dan supaya takarannya itu beratnya sama, akan aku bagi 2 sama beratnya, supaya nanti lapisan atas dan bawahnya itu sama ya, tidak ada yang lebih besar maupun lebih kecil. Nah, ini sudah terbagi 3 seperti ini. Kemudian aku akan siapkan untuk loyangnya. Jadi aku menggunakan loyang berukuran 7x21 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian masukkan terlebih dahulu untuk adonan yang coklat, lapisan pertama ya ini, lalu ratakan. Nah, pengukus di sini pastikan sudah airnya mendidih ya. Lalu setelah diratakan, hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Selanjutnya kukus selama 7 menit aja dengan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 7 menit masukkan untuk adonan yang berwarna putih, ratakan. Lalu setelah itu kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, kemudian masukkan untuk yang terakhir lapisan coklat, kemudian kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian angkat ya, itu tadi kejatuhan dengan spatula, jadinya agak sedikit cekung. Oke, nah ini setelah dingin baru dikeluarkan dari loyangnya dan hasilnya seperti ini. Baru setelah itu dipotong-potong sesuai selera. Nah, jika ingin ukuran potongannya itu tebal, membaginya menjadi 12 potong, tapi jika ketebalannya itu sedang bisa menjadi 14 potong. Nah, di sini aku akan
bagi menjadi 14 potong. Jadi nanti sesuaikan aja ya dengan selera kalian masing-masing. Untuk yang menjadi 14 potong itu bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500 rupiah. Nah nanti sesuaikan aja yang menjadi 12 potong itu bisa dihargain antara 3.000 sampai 3,5 ya. Nah setelah dipotong-potong semua, kemudian nanti akan aku bungkus dengan menggunakan plastik. Pastikan saat memotong bolu singkongnya ini sudah benar-benar dingin supaya tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah dingin itu dipotongnya mudah sehingga rapi ya, tidak ada yang bergerindil atau istilahnya beradul ya kalau Jawa. Oke, dan sekarang aku akan bungkus dengan menggunakan plastik seperti ini supaya terkesan lebih cantik aja. Nah ini ya yang jadi 14 potong, ketebalannya seperti ini kurang lebih ya 1 cm ya. Kalau yang menjadi 12 itu kurang lebih ukuran ketebalannya itu 1,5 cm. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan keinginan customernya. Oke, ini aku tambahkan dengan stiker ya supaya lebih cantik, dan seperti ini untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm ya. Dan ini sudah menjadi 14 potongan. Oke, untuk membungkus plastiknya juga pastikan kalau kuenya itu sudah dingin supaya tidak cepat basi atau tidak cepat tumbuh jamur ya. Ini di suhu ruangan bisa bertahan 3-4 hari. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box yang sangat ekonomis tapi hasilnya cantik, rasanya juga enak. Ini aku akan mencoba satu ya. Dan seperti ini teksturnya sangat lembut, rasanya enak, ada kombinasi singkong dan juga coklat. Kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan sebagai isian snack box dari singkong mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan dari kentang ya. Ini cocok banget untuk isian snack box, harga antara 3.000-an. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Kukus terlebih dahulu ada 80 gram kentang hingga empuk. Lalu setelah empuk angkat, selagi masih panas langsung dihaluskan. Karena kalau masih panas itu lebih cepat ya untuk halusnya. Nah setelah halus kemudian biarkan hingga dingin, hingga hangat kuku atau hingga suhu ruangan juga nggak apa-apa. Setelah hangat kuku, maksud saya setelah hangat kuku ya, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu yang pro sedang, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi roti, lalu juga 100 ml susu UHT. Untuk susu UHT-nya ini takarannya bisa dikurangi ya seandainya konsistensi adonannya itu sudah kelembekan. Jadi untuk susu UHT ini bisa 80 ml sampai 100 ml. Oke, kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 20 gram margarin, uleni hingga kalis ya. Setelah itu biarkan ditutup rapat selama 30 menit. Nah setelah 30 menit kemudian sudah mengembang ya, kempeskan adonannya supaya udara yang terjebak itu bisa keluar. Lalu bagi adonan masing-masing beratnya 30 gram. Untuk satu resep ini menjadi 15 roti kentang ya. Nah selanjutnya bentuk bulat lalu pipihkan. Kemudian di sini siapkan cetakan kue lumpur. Karena aku lihat kalian lebih suka ya aku menggunakan alat-alat yang sederhana seperti ini.
Nah, untuk cetakan kue lumpurnya ini bisa dialasi dengan kertas baking paper, kalau tidak ada boleh diolesi dengan margarin aja. Ini juga bisa di oven ya. Kalau mau di oven juga bisa dengan menggunakan cetakan kue muffin. Nah, bentuk semuanya menjadi bulat, lalu masukkan ke dalam cetakan kue lumpur seperti ini. Karena aku tahu ya, kalau untuk pemula yang ingin mencoba membuat jajanan itu kadang kan alatnya minim. Nah, ini supaya lebih merakyat. Aduh, merakyat. Makanya aku membuatnya dengan menggunakan alat yang sederhana, bahannya pun juga simple agar semuanya bisa mempraktekkannya. Nah, kalau sudah semuanya dibuat bentuk bulatan lalu dimasukkan ke dalam cetakan, nanti supaya adonannya itu tidak mengembang atau menggembul di bagian tengahnya, akan aku tusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu. Oke, ini sudah ya. Nah, untuk sisanya ini nanti kalau sudah adonannya yang pertama selesai, dicetak lagi menggunakan cetakannya lagi. Seperti itu. Ini sudah aku tusuk-tusuk, kemudian akan aku oles di bagian atasnya dengan saus sambal. Kalau tidak suka pedas boleh menggunakan saus tomat atau saus pizza juga bisa. Ratakan di bagian permukaannya. Kemudian di sini siapkan toppingnya, yaitu sosis. Aku menggunakan sosis ayam. Untuk sosis ayam ini satu sosis aku bagi menjadi 4 ya. Jadi dibelah menjadi 2. Kemudian dibelah lagi supaya lebih irit kalau mau dijual. Kalau mau dimakan sendiri boleh aja menggunakan sosis utuh atau sosis 1 dibelah menjadi 2. Ini kalau untuk ide jualan tentunya akan lebih irit, sehingga kita akan untungnya lumayan gitu. Oke, kalau sudah seperti ini kemudian akan aku taburi dengan daun oregano kering. Kalau kalian nggak ada daun oregano boleh di skip. Selanjutnya tutup dengan menggunakan serbet selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian akan aku panggang dengan menggunakan api yang sangat kecil aja selama kurang lebih 10 menitan dengan ditutup rapat, jangan dibuka tutup. Nah, setelah 10 menit lalu angkat. Hasilnya cantik banget ya. Walaupun hanya menggunakan alat sederhana, kalian bisa mencoba resep ini untuk ide jualan atau mungkin untuk snack keluarga. Oke, kalau sudah seperti ini, lakukan memanggang hingga semua selesai. Lalu akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin, di sini akan aku berikan topping ya, supaya terlihat lebih manis aja dengan menggunakan mayonaise. Dan juga aku tambahkan dengan saus. Nah, untuk sausnya ini opsional, bisa menggunakan saus sambal maupun saus tomat. Untuk memberikan topping mayones dan juga sausnya ini, pastikan roti kentangnya itu sudah dingin ya, supaya mayonesnya itu tidak meleleh nantinya. Sekali lagi, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 15 roti dengan hasil seperti ini. Walaupun dengan alat sederhana, bahannya pun juga simple, sangat cantik banget. Apalagi kalau kita kemasnya juga menarik, tentunya akan lebih menarik peminat pembeli ya. Nah, ini aku akan masukkan ke dalam plastik mika seperti ini.
Kemudian di bagian atasnya seperti biasa supaya lebih cantik akan aku berikan stiker. Ini stikernya bertuliskan Rosita Susi YouTube. Ya, iseng-iseng sambil promosi ya kan. Oke, untuk stikernya ini kalian bisa beli online ya. Di online itu banyak banget yang jual. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan selera motif dan tulisannya. Untuk satu rotinya ini bisa dijual kisaran harganya 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian masing-masing, karena kadang beda kota itu beda tarif saat membeli bahan maupun harga jualnya. Teksturnya sendiri sangat lembut ya, dan juga enak rotinya ini. Kalian harus mencoba dan mempraktekannya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan dari kentang namanya roti kentang sosis. Selamat mencoba, dan untuk yang ingin dijadikan sebagai ide jualan semoga laris manis. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari 1 butir telur. Prosesnya gampang banget, hanya cukup diaduk aja. Bisa jadi ide jualan yang sangat lucu dan juga unik. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 1 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan ya. Jika dari kulkas maka biarkan dulu di suhu ruangan hingga dinginnya hilang. Lalu akan aku kocok lepas aja dengan aku tambahkan 80 gram gula pasir. Serta supaya tidak berbau amis ya, aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili. Kemudian kocok lepas aja hingga telurnya itu berwarna agak pucat seperti ini ya, kurang lebih 2-3 menit dengan menggunakan whisk aja seperti ini. Kemudian kalau sudah menjadi pucat untuk telurnya akan aku tambahkan dengan 150 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang ya. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan sejumput garam. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan baking powder. Mau bilang baking powder mau salah ya. Oke, lalu selanjutnya aduk hingga tercampur rata lagi dengan dimasukkan sedikit demi sedikit susu UHT. Jadi di sini aku menggunakan susu UHT sebanyak 70 ml ya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian terakhir akan aku masukkan untuk margarin cair. Boleh juga menggunakan minyak sayur ya. Jadi ini bebas, boleh menggunakan minyak sayur maupun margarin cair sebanyak 30 ml. Nah, lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya kalau sudah tercampur rata seperti ini, siapkan cetakan pie ya yang kecil-kecil. Ini sudah aku olesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis aja. Selanjutnya di sini akan aku masukkan untuk takarannya kurang lebih 1,5 sendok makan ya ke dalam cetakan. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan dengan 1 butir telur ini menjadi 10 ya. 10 dengan takaran kue pie yang kecil.
Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, di sini aku memasaknya dengan menggunakan oven listrik. Kalian juga bisa menggunakan oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring, panaskan terlebih dahulu ya. Untuk oven tangkringnya kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Sama juga untuk oven listrik, juga panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonannya itu masuk. Oke, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian di atasnya akan aku tabur dengan kacang almond, juga akan aku tabur dengan kismis. Nah, ini untuk taburannya bebas aja, sesuaikan dengan selera. Kalau mau dijual lagi ya boleh menggunakan taburan yang sedikit murah, mungkin kismis dengan keju, atau mungkin bisa juga kismis dengan meses, atau bisa juga dengan menggunakan kacang tanah sangrai untuk taburan di atasnya. Jadi sesuaikan aja ya dengan selera kalian masing-masing. Nah, karena aku ada almond dan juga ada kismis, maka di sini aku berikan toppingnya yaitu almond dan kismis. Nah, kalau sudah semuanya diberikan topping, kemudian di sini langsung aja akan aku oven ya. Nah, untuk mengovennya di sini karena aku menggunakan oven listrik, aku ovennya selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Kalau kalian menggunakan otang, mengovennya selama kurang lebih 50 sampai 60 menit ya dengan api yang sedang. Oke, setelah 30 menit sudah matang seperti ini. Hasilnya cantik ya dan juga mengembang. Kemudian akan aku tunggu dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah dingin, aku keluarkan dari cetakannya, dan untuk bentukannya lucu ya, mirip kue pie tapi ini sebenarnya bolu. Ini bisa banget loh buat ide jualan seribuan, atau mungkin karena mau lebaran, bisa juga sebagai isian nanti meja ruang tamu ya, sebagai sajian lebaran nanti juga bisa, karena kue yang aku buat ini awet ya. Di suhu ruangan itu bisa bertahan antara 3 sampai 4 hari. Cenderung untuk bolunya ini kan kering banget di bagian luarnya, jadi aman, tidak gampang basi. Nah, kemudian kalau sudah benar-benar dingin, baru akan aku kemas ya supaya lebih cantik. Di sini aku akan masukkan ke dalam kertas cup seperti ini. Kemudian akan aku masukkan ke dalam plastik OPP. Nah, untuk ukuran plastiknya ini sesuaikan aja dengan besar kecilnya bolunya. Ini kebetulan aku kalau nggak salah menggunakan yang ukuran 8 kali 16 atau kali 14 ya, agak sedikit lupa. Oke, kalau sudah, kemudian direkatkan aja di bagian perekatnya seperti ini, dan menjadi tampilannya lebih berkelas ya, walaupun hanya dari 1 butir telur, dan bahannya pun juga sederhana banget. Kalian yang tidak mempunyai mixer pun bisa mencobanya. Yang penting punya oven. Nah, ovennya juga bisa menggunakan oven tangkring. Nah, supaya lebih cantik akan aku beri stiker seperti ini. Tuh, tampilannya jadi beda ya, jadi lebih berkelas. Nah, ini aku akan mencoba satu, akan aku buka satu supaya kalian bisa lihat seperti apa teksturnya. Untuk tekstur luarnya itu sedikit agak kering, jadi aman dan bisa tahan lama, tapi di bagian dalamnya itu lembut. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ya, rasanya juga pas. Enak banget, ini cocok loh untuk ide jualan maupun mungkin untuk hidangan lebaran nanti. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah ya. Resep simple dari aku hanya diaduk dan menggunakan 1 butir telur. Oke, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.